mungkin one of the tips that we can give to fellow doctorpreneurs adalah start from the market that you already know. We are live in 3, 2, 1. Oke. Halo teman-teman, welcome to Medical Entrepreneur. Hari ini kita akan melanjutkan dengan episode podcast series kedua dengan Dokter. Halo semua, Arman Ahmad ya. Halo, aku Raul Abdullah. Oke, jadi mungkin makasih banget buat Kak Raul sama Kak Arman buat waktunya di siang hari ini. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Kak Arman sama Kak Raul nih dari apa sih perusahaannya gitu yang sekarang lagi dijalani. Oke, thank you very much for Justin and Arya sudah mengundang kita untuk datang hari ini. Perkenalkan, aku Dr. Raul bersama dengan Dr. Arman, bersama dengan 5 teman lainnya, kami bersama-sama mendirikan bimbel kedokteran sejawat Indonesia. Dan background-nya gimana ya Kak? Atau Dokter total? Jadi sebenarnya bimbel ini tuh kita peruntukan untuk mahasiswa kedokteran sebenarnya sekarang. Jadi sejawat Indonesia ini kita dirikan tahun 2020 ketika saya itu lagi zaman COVID ya. Dan kita memang lagi mau ujian UKMPPD waktu itu. Dan kita memang lihat waktu itu kok bimbingan belajar kok mahal ya. Dan kita merasa kayaknya kita bisa nih bikin suatu bimbingan belajar yang mungkin cost-nya nggak terlalu mahal, karena kita tahu bahwa mahasiswa kedokteran tuh sebenarnya mereka di luar sana uang SPP-nya juga mahal. Jadi kita nggak mau memberatkan mereka, kita pengen bantu gimana caranya supaya kita bisa bikin bimbingan belajar yang harganya murah tapi berkualitas gitu. Jadi makanya kita dari itu kita mencoba mendirikan sebuah bimbingan belajar untuk membantu mahasiswa kedokteran di luar sana supaya nanti bisa kita bantu sama-sama buat lulus jadi dokter gitu. Oke, begitu ya Dok. Jadi kakak-kakak mencari sebuah niche di mana memang ada kebutuhan untuk bimbel dan secara yang juga murah untuk para mahasiswa kedokteran. Ya. Tapi apakah dokter pernah memiliki pengalaman untuk mengikuti bimbel-bimbelnya yang mungkin kualitasnya tidak seperti yang ekspektasi atau gimana? Iya. Oke. Jadi mungkin one of the tips that we can give to fellow doctorpreneurs adalah start from the market that you already know. Apa itu? Kita tahu bahwa kita bertindak sebagai customer-nya juga. Di mana saat itu kita ngerasakan, oh sebagai customer ada beberapa hal ya yang terkait service ini bisa kita provide ke orang lain dengan lebih baik. Misalnya saat itu seperti tadi Dr. Arman sudah sampaikan, saat itu kok banyak bimbingan belajar ini yang sebenarnya terkesan agak lebih mahal begitu ya. Kemudian secara kualitas juga sepertinya masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, di situ kita melihat, we have all the resources that we need and we can start this as soon as possible with minimal capital. So and then we can start as soon as possible. Ya, langsung aja kita bikin bareng-bareng, kita kembangin bareng-bareng, berangkat dari nol, dari benar-benar semua ngerjain segala hal ya. Ya. Bener ya Man ya. Dari marketingnya dipegang Arman, materinya dipegang sama teman-teman kita yang lain, sama aku dan Arman juga, sama operational juga kita yang handle sendiri ya. Sampai tuh masih banyak kelas-kelas benar-benar kita handle sendiri, semua dari nol kerjain sendiri dulu hingga akhirnya alhamdulillah sudah 3 tahun, mau 3 tahun kita berjalan dan alhamdulillah it still grows steadily. Nah, mungkin kan di sejawat ini kan dulu kakak merintis ya dari awal. Nah, itu butuh modal berapa sih Kak sampai bisa jadi sejawat akhirnya sekarang? Oke. Jadi ini sebenarnya juga satu tips ya untuk entrepreneur muda. Kalau misalkan kita mau bikin suatu bisnis, apalagi kita masih ukurannya mahasiswa, kalau bisa kita buat bisnis yang modalnya seminimal mungkin. Jadi kita sendiri waktu itu kita bertujuh kita bikin bisnis ini kita modalnya nol sebenarnya. Karena semua hal itu kita semua yang ngerjain sendiri. Mulai dari marketing, mulai cari peserta, mulai bikin kelas, buat bikin materi, terus kita cari pengajar. Itu semua kalau misalkan kita punya resource-nya, kita coba cari yang memang nggak punya dana gitu. Jadi makanya memang pas awal-awal mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan tuh kita semua yang ngerjain sendiri gitu. Kecuali misalkan di luar yang kita bisa ya, kapabilitas kita misalkan bikin website itu mungkin memang kita harus cari orang. Tapi kalau misalkan selama masih kita bisa bikin sendiri, kalau menurut saya sih ya kita coba kerja sendiri gitu. Jangan terlalu
apa-apa kita harus keluarin uang, kita bayar gitu. Karena nanti malah untuk mencapai BP itu malah lebih susah lagi nih. Gitu. Oke. Jadi dokter mengatakan bahwa memang ada semacam mitos ya bahwa memang untuk mulai bisnis butuhkan cukup banyak modal yang besar. Sebenarnya banyak bisnis yang juga sangat sukses yang sudah besar awalnya mulai dengan modal kecil dan mayoritasnya itu juga bisa pelajari skill-skillnya tidak perlu di hire seperti marketing, content creation dan tentunya materinya. Kalau dokter sendiri mulai sejawatnya pada koas pada masa preklinik atau sudah menjadi dokter? Ya, sedikit sharing. Jadi mungkin kita belum kenalan. Kita sama-sama dulu kuliah di FKUI dan kemudian kita masuk tahun 2015. Makanya kan kita bikin ini sekitar tahun 2020 ya. 20. Kita bikin tahun 2020, di saat itu kita sedang persiapan UKM PPD. Sudah di tahap akhir koas dan kita yang merasakan sendiri nih, oh kok saya aja kesulitan ya mendapatkan suatu servis bimbingan belajar untuk saya mempersiapkan diri menghadapi UKM PPD nih. Saya rasa dari bimbel-bimbel yang ada masih ada banyak hal yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. I think juga penting untuk para entrepreneurs, you have the mindset of I can do it myself, I can make the service or product by myself with a better quality. I think if you have that mindset, dalam apapun yang kamu passionate begitu ya, bisa kamu bikin sendiri lah gitu. Dan seperti tadi Arman sampaikan, kita bikin bisnis ini bisnis service atau bisnis jasa lah kira-kira ya. Karena memang di awal tadi modalnya almost zero ya, almost nol. Kita cari dari diri kita, ibarat saya ini dokter. Dokter bisa apa ya? Mau praktek, ngobatin orang, saya saat itu belum punya surat izin praktek gitu ya. Ya udah yang saya bisa ya sharing ilmu, dari ilmu-ilmu yang kita miliki ya kita sharing dalam bentuk bimbel ini. Kira seperti itu. Oke, mungkin tadi Kak juga udah nyebut sedikit tentang modal yang minim gitu ya kan. Nah, mungkin yang kita tahu kan kalau sejawat ini nih bimbel kedokteran tapi bisa dibilang harganya affordable banget ya Kak. Waktu itu aku juga sempat pernah ikut. Tapi yang ngomong tuh maksudnya kayak speakersnya tuh bagus-bagus kan Kak. Nah, gimana sih Kak cara Kakak untuk tetap maintain harga yang affordable tapi tetap ngejaga kualitas juga gitu. Karena kan tadi dibandingin sama mungkin bimbel-bimbel yang lain yang harganya bisa dibilang lumayan mahal gitu. Sebenarnya yang pertama, karena kita memang harganya nggak terlalu mahal, kita harus buka ke banyak pasar. Jadi kalau misalkan banyak bimbel yang misalkan mereka harga untuk ikut kelasnya 1 juta. Nah, untuk supaya bisa menutupi modal awalnya mereka gampang tuh, paling cuma 5 peserta, 6 peserta mereka mungkin udah capai BP ya. Tapi ketika kita dengan harga murah, nah kita harus benar-benar oprek itu ke banyak orang. Jadi makanya informasinya kelas itu harus kita kesebar ke banyak orang. Jadi makanya ketika pas kita bikin kelas di awal-awal itu, harganya kita memang bikin murah. Tapi memang seiring dengan harganya makin murah, kita harus cari peserta makin banyak gitu. Dan ternyata di luar ekspektasi kita adalah justru dengan semakin harganya murah, banyak orang jadi pengen ikutan gitu. Jadi bahkan pas pertama kali kita bikin itu bisa sampai kayak 300 peserta tuh ikutan daftar karena mereka merasa ini worth it banget nih. Kita waktu itu harganya kayak 199.000 itu kita kasih bimbingan belajar UKM PPD buat 2 minggu. Jadi setiap hari itu ada pembahasan terus gitu. Dan untuk pengajar kita memang karena kita latar belakang kita dari FKUI, kita cari teman-teman kita yang memang mau mengajar, yang punya passion juga buat mengajar dan punya latar belakang pendidikan yang bagus. Misalkan kalau sekarang ini kita cari yang mantan juara emas dari IMO atau misalkan pernah jadi mahasiswa berprestasi atau memang juara 1 angkatan, itu biasanya kita rekrut semua untuk jadi pengajar kita gitu. Oke, begitu Kak. Jadi leveraging of the connections that you already have, right? Jadi apa adalah sebuah advantage yang mungkin bisa digunakan untuk bisnisnya. Dan juga memang karena ada banyak orang yang the price range-nya yang unik bahwa it's very cheap, tapi harus scalability-nya harus bisa ke banyak mahasiswa. Dan justru itu juga meningkatkan recognition-nya antara mahasiswa dan membuat brand-nya lebih legit, lebih credible. And also you need to make sure yang mengajar itu punya berkualitas lah pengajarnya. Karena kalau misalkan emang cuma murah doang tapi kualitasnya jelek kan juga buat apa ya Kak? And maybe also karena kakak banyak options ya, a lot of different options that
ada UKM PPD, ada OSJ, ada this and that. Jadi orang tahu, oh kalau saya mau bimbel, one stop shop, ada semua optionnya. Dan di saat itu kita juga benar-benar memanfaatkan peluang ya. Saat itu memang saat COVID itu baru berjalan, semua kan lockdown and everything, nggak ada offline and everything. Jadi alhamdulillah disitulah kita bisa masuk menyediakan kelas berkualitas dengan harga yang terjangkau karena memang saat itu no modal karena kita mulai dari online dulu aja. Kan dulu mungkin bimbel-bimbel lain mostly base-nya itu offline classes and everything ya. Jadi tentu ya dia ada biaya-biaya misalnya sewa, biaya operasional lainnya yang mau nggak mau harus ditutup dengan jadi harga kelasnya cukup kurang terjangkau lah misalnya gitu ya. Kita alhamdulillah berani, oh kita strength kita misalnya juga kita bisa ngajar, kita punya opportunity utama saat itu ya, itu tadi misalnya COVID, kemudian juga lockdown dan everything, udah kita bikin aja dulu langsung bimbel. Jadi almost no modal nih kan kelasnya kelas online gitu ya. Opportunity kita juga kebetulan kan memang di FKUI, orang-orangnya juga kompeten untuk ngajar, teman-teman kita lah mayoritas kita ajak-ajakin untuk ngajar, udah langsung let's go. Baru alhamdulillah sekarang ini beberapa bulan terakhir baru kita mulai pikirin nih scalability untuk memang banyak kelas-kelas offline dan itu harus kita ikutin terus tren dari market lah kira-kira ya. Terus sekarang udah mulai offline ya udah kita sediain nih kelas-kelas offline. Kita perlu ada punya di beberapa kota, nah kita bikin ke beberapa kota kira-kira seperti itu. Oke. Jadi harus bisa beradaptasi ya Betul. pada masanya. Karena mungkin at the peak it was COVID banyak yang online jadi orang masih banyak yang ikut online. Tapi kan pada masa restriksinya sudah tutup bisa take advantage of the offline classes, bisa memiliki OSJ karena kan OSJ itu semua practicals. Memang kalau hanya secara online tidak se-efektif. Jadi itu opportunity yang baru yang juga bisa kita dapat ya Kak. Betul. Iya sangat betul banget. Dan yang memang itu tadi adalah business is all about timing sebenarnya and knowing apa potensi dari setiap timing itu. Kayak misalnya kan kita juga tahu banyak bisnis yang dari masa lalu udah berjalan puluhan tahun karena tidak mau beradaptasi, akhirnya tanda kutip kesulitan juga gitu ya. Akhirnya mau nggak mau dia harus beradaptasi. It's the same thing with us yang kebetulan berkecimpung di dunia pendidikan ini. Kita juga mau nggak mau gimana pun karakteristik dari market, karakteristik dari peserta yang dibutuhkan kita akan coba sesuaikan dan adaptasikan. Sama mungkin ya satu hal yang penting juga dalam menjalankan bisnis adalah evaluasi dari pelanggannya sih. Jadi ketika misalkan pelanggan ngasih masukan, itu harus kita evaluasi, kita dengarkan, dan itu jadi sebagai sumber buat perbaikan diri kita gitu. Jadi awalnya memang kita online, tapi ketika ada yang bilang, Kak, kalau online tuh di komputer ngantuk gitu, enakan bikinnya offline gitu. Jadi ya, oh bener juga nih bagus ide dari pelanggan kita, makanya kita bikin kelas offline gitu. Oke. Berarti nggak cuma beradaptasi sama keadaan doang, tapi juga harus ngedengerin suara-suara dari yang udah makai jasa kita ya Kak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak, pada saat itu kan Kak Raul sama Kak Arman kan baru lulus UKM PPD ya Kak berarti, dan mungkin lagi mau internship ya Kak. Oh, internship. Nah, kan pasti itu lagi sibuk-sibuknya ya Kak kalau internship kayak jaga malam dan segala macamnya. Nah, itu gimana sih Kak cara Kakak ngebagi waktu kayak manajemen waktunya gitu antara harus ngejalanin iShape sama ngejalanin sejawatnya ini? Tentu memang manajemen waktu ini juga adalah suatu ilmu yang kita dapat dengan trial and error, dengan konsisten kira-kira ya tentu. Jadi memang saat itu alhamdulillahnya kita kan cukup ada partner lah, sesama partner saling ganti-ganti tanggung jawab. Maksudnya siapa yang paling bertanggung jawab saat itu ganti-gantian. Dan kemudian juga saat itu kita benar-benar di saat memang it gets too big dan kita nggak bisa handle semua sendiri lagi, barulah di saat itu kita mulai rekrut pegawai seperti itu ya yang bisa full time untuk mengerjakan tugas sehari-hari karena kita mesti internship atau bahkan kayak sampai sekarang kan saya dan Arman juga tetap praktek lah kira-kira gitu. Jadi dalam sehari-hari operasional bisnis ini tetap harus berjalan. Nah ya tentu di saat itu memang menilai, mengetahui apa yang kira-kira kita butuhkan dan memang kalau udah saatnya merekrut, kita rekrut secara efisien. Itu manajemennya gitu. Oke. Jadi mengenai manajemen, Kakak juga belajarnya trial error ya? Trial error, pasti trial and error. Karena memang tentu kita bacalah teori-teorinya, tapi bisnis is all about practical. Di saat kita tidak trial dan kita hanya membuat hipotesis dari diri kita sendiri, belum tentu nih yang sebenarnya dibutuhkan customer, dibutuhkan market itu sesuai. Jadi tentu kita trial, oh ternyata nggak cocok nih kebutuhan market seperti itu. Atau ya saat itu kan misalnya kita sambil ada jaga atau persiapan internship dan lain-lain. Jadi misalnya simple lah dari dulu tuh misalnya
menanyakan ke admin. Kita kadang admin awal-awal masih kita pegang sendiri begitu ya. Balasnya nggak terlalu cepat karena misalnya lagi sambil jaga atau apa dan lain-lain. Ya udah akhirnya berarti di situ kita perlu rekrut admin nih. Kira-kira evaluasinya tadi yang seperti Arman sampaikan. Oke, jadi semacam seperti karena kan sejawat adalah sebuah service business dan mungkin pelanggannya itu juga sangat feedbacknya sangat valuable. Customer is king, right? Jadi hypothesis and then this is the result. Jadi mungkin itu suatu hal yang ada margin of error-nya yang kita nggak bisa prediksi, tapi harus cepat untuk adaptasi. Oke, mungkin selanjutnya mungkin dari Kak Raul sama Kak Arman kan tadi juga sebelum kita mulai ini sempat menyinggung sedikit tentang kayak bisnis course ya Kak, kayak kalau mau menjalankan bisnis bisa mungkin ngejalanin dulu bisnis course gitu. Karena kan di FK juga nggak diajarin. Nah, kalau Kak Arman sama Kak Raul dulu sempat bisnis course juga nggak? Kalau aku sih jujur untuk bisnisnya sih enggak, tapi aku lebih belajar ke marketingnya sih. Jadi karena memang backgroundnya dari tingkat 1 sampai tingkat 4 dan 5, kita dari aku sendiri sering banget kita kebagian untuk ngurusin marketing. Jadi lama-kelamaan kita ibaratnya jadi terbiasa sih sama apa sih yang harus kita kerjain ketika kita pertama kali memulai sebuah bisnis atau misalkan sebuah event gitu. Dulu itu belajar kalau aku sendiri karena nggak punya terlalu resource yang terlalu banyak, jadi kita cari di Google aja macam marketing course atau apa gitu. Dari Google banyak offers kelas-kelas yang bahkan free. Dan itu sebenarnya ya kita tinggal praktekkan aja gitu. Jadi sebenarnya teori itu nggak bakal bisa berguna buat kita kalau kita nggak praktekin. Jadi makanya ketika misalkan kita udah ikutan course juga, sebaiknya itu ditambah dengan implementasinya gitu kita coba. Nah, mungkin kalau untuk bisnis dari Raul kali ya yang bisa jawab ya. Kita sempat kalau aku pribadi ikut course-course seperti yang Arman sampaikan itu edX, mungkin kalau pernah dengar edX.org, Coursera, itu kan mostly online and free. Dan itu diajarin dari misalnya business instructor from, pas itu yang aku sempat ikut dari Imperial, Harvard, ikut-ikut sebenarnya diulang itu aja. Jadi mungkin sempat sharing juga ke Arya dan juga Justin, untuk memulai suatu bisnis itu setidaknya ada minimum 5 bidang ilmu lah yang kita wajib kuasai. Yang paling penting pertama adalah finance atau keuangan kan, marketing, Arman di sini ahlinya juga. Kemudian juga ada operational, keempat itu ada people management. Itu salah satu yang orang sering neglect karena mikirnya manajemen SDM tidak sesulit itu. Padahal dalam kenyataannya it's one of the hardest thing to do ya, especially in service industry. Karena service kita akan berhubungan dengan banyak manusia gitu kira-kira. Beda dengan produk, ibarat ngebuat ini udah asalkan ada SOP, ada QC yang baik, produk akan berjalan dengan optimal. Tapi kalau jasa, benar-benar people management is number one. And the last one is also about leadership and innovation. Jadi 5 things itu, kebetulan aku ikut courses dari luar FK. Courses yang sekitar 3 bulan. Courses sih, tidak, it's not a degree gitu ya. Masih ada keinginan besar untuk kedepannya mungkin ambil degree di bidang bisnis, tapi tentu di dunia kedokteran tidak ingin ditinggalkan juga. Jadi ya saat itu ikut dari namanya salah satu kampus namanya PPM, online classes, courses for 3 months, sempat ikut. Tapi seperti yang Arman sampaikan bahwa in business it's all about the practical things that you do. Dimana teori itu hanya akan menjadi guidance, agak berbeda dengan kita di kedokteran. Teori yang kita pelajari, panduan PPK-nya misalnya gitu, panduan praktik klinisnya bisa kita terapkan secara langsung gitu ke pasien kita. Tapi kalau di bisnis ya panduan is just teori. Pada kenyataannya banyak tweak yang mesti dilakukan. Jadi similar seperti kayak mau melakukan penelitian juga ya kan? Iya, benar. Itu hypothesis doesn't guarantee the outcome. Betul. But you have to keep fixing it and then you find out what works in real world and what doesn't work. Karena kan pasti ada banyak lubang-lubang yang kita nggak pernah kepikir. Especially sumber daya manusia itu salah satu penting. Mungkin Kak bisa ceritain apa adalah a few of the main struggles yang lalui waktu mulai bisnisnya? Yang pertama ya, ketika kita bikin bimbingan belajar itu, yang pertama itu adalah menentukan harga. Jadi karena memang kita itu risetnya memang nggak terlalu sering. Jadi kita sebenarnya harga ini kita ubah-ubah juga tuh di awal. Karena kita nggak tahu nih sebenarnya harga berapa yang bikin orang tuh pengen daftar. Especially our problems sejauh Indonesia nggak dikenal waktu itu. Jadi orang kenalnya tuh bimbel A, bimbel B gitu. Jadi ketika kita bikin sebuah bimbel yang sebenarnya belum ada credibility-nya juga, gimana caranya supaya orang itu pengen daftar gitu. Jadi makanya harga itu yang kita agak sedikit struggle karena kita sempat ganti-ganti beberapa harga ya waktu itu ya.
sampai kita ketemu formula yang tepat itu 199.000 waktu itu gitu. Yang kedua, kalau yang kita rasakan sih sebenarnya mengelola SDM-nya sih. Karena orang itu kan punya banyak karakteristik dan sebenarnya em, karena SDM yang kita rekrut pas awal itu adalah mahasiswa juga, mereka juga punya banyak kesibukan masing-masing. Jadi memanage SDM gimana cara mereka juga bisa bekerja sesuai dengan target kita itu juga lebih susah daripada yang kita bayangkan. Karena kita udah set goals, tapi yang eksekusi adalah mereka sendiri gitu. Jadi walaupun kita udah ingetin, supervisi, kadang-kadang juga susah untuk berjalan juga gitu. Jadi makanya mungkin struggle-nya di dua hal itu sih kalau menurut gue ya. Mungkin mau tambahin? Boleh. Jadi ya kalau dibilang struggles-nya apa di sejawat, sampai sekarang tiap hari pun pasti kita selalu ada struggles. Yang namanya bisnis, Ya. yang serunya adalah if you cannot cope with the struggles, with the hard work, and don't be a businessman. Kira-kira gitu kan. Orang selalu bilang, businessman itu aneh, meninggalkan jam kerja dari jam 8 pagi, misalnya sampai jam 4 sore, untuk kerja selama 24 jam penuh. Kira-kira gitu ya. Karena setiap ada problem apa harus kita selesaikan dengan cepat. Sama seperti yang Arman sampaikan, utamanya struggle-struggle sekarang adalah dalam hal developing-nya. Development semua itu kan tentu perlu analisis lagi, perlu trial and error juga secara terukur, dan tentunya kadang-kadang perlu keberuntungan juga gitu ya. Jadi kadang-kadang tentu dengan kita berdoa dan kuat, harus menguatkan diri, menguatkan tim, punya satu visi yang sama, kita berharap, we hope that the hard work that we give can benefit us, can give us maksudnya keberhasilan lah gitu. Oke, mungkin selanjutnya Kak, dari 3 tahun ya Kak, berarti udah menjalani bisnis sampai sekarang. Kakak punya nggak sih role model dalam dunia bisnis itu siapa sih Kak? Mungkin menurut Kak Rawal sama Kak Arman. Arman dulu. Bener deh. Role model ya dalam dunia bisnis ya. Mungkin role modelnya tapi sayangnya nggak terlalu positif ya. Ada mungkin it's also a real person. His name is Jordan Belfort. Pernah dengar nggak? Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street ya. Jadi mungkin Jordan Belfort is one of the my idol in business world. Bukan karena hal negatifnya ya. Karena if you watch the movie Wolf of Wall Street itu kamu lihat the way you sell something is sometimes more important than the product itself gitu ya. Kayak cara ngomong atau mendeskripsikan produk ataupun jasa yang kamu jual. Terkadang jadi sometimes packaging is also more important than the whole product itself gitu ya. Kira-kira itu yang aku tangkap kalau dari Jordan Belfort. Apalagi kalau di filmnya juga dia kalau ngedeskripsiin Kayaknya ini banget ya. Menjanjikan banget. Menjanjikan banget. Iya. Mungkin Gitu. kalau dari Kak Arman kan? Sebenarnya kalau untuk role model nggak terlalu terpikirkan sih, tapi paling yang aku selalu suka ngelihatnya adalah Elon Musk. Karena sebenarnya bisnisnya dia sendiri adalah bisnis yang kreatif, yang sebenarnya orang-orang tuh nggak pernah kepikiran, terus dia bikin, atau memang suatu hal yang memang udah ada, tapi dia bikin jauh lebih bagus lagi. Jadi itu tuh jadi memacu kita untuk terus berkreasi juga sih. Kayak misalkan sekarang sebenarnya sejauh Indonesia kita juga keluarin produk baru ya, namanya Dr. GPT. Jadi itu semacam AI yang ada dalam WhatsApp. Dia fungsinya nanti untuk membantu mahasiswa kedokteran sama dokter juga ketika nanti mereka sehari-hari praktik, belajar, bekerja, itu nanti bisa semua dibantu sama mereka gitu. Jadi ya salah satu inspirasinya mungkin dari Elon Musk tadi sih. Waktu itu aku juga pernah nyobain tuh kan Dr. GPT ya, Iya, tahu ya. share waktu itu. Jadi memang bisa take advantage of AI sekarang. Walaupun nggak semua orang itu literate about AI, kalau kita bisa yang pertama atau yang awal mulai, kita bisa take advantage of technology. Jadi bukan teknologi yang take over our jobs, tapi kita bisa make it easier, make it more efficient juga. Ya. And then mungkin mau tanya Kak, itu waktu Kakak bilang ada struggles dengan SDM waktu hire mahasiswa kedokteran. Memang solusinya Kakak gimana ya? Apakah hire full-time workers atau full-time yang sudah lulus atau gimana ya Kak? Saat itu kita memang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Di saat kelas-kelas itu udah permintaannya semakin banyak, semakin semua harus diselesaikan dengan cepat, itu ya ibarat teman-teman adik-adik mahasiswa yang kita ajak untuk bergabung dalam tim, kita harus set goals yang fix. Kalau misalnya goals itu tidak tercapai, mau nggak mau sepertinya mohon maaf, silakan, maksudnya tidak bisa bekerja bersama begitu. Atau misalnya saat itu kita juga benar-benar kita sesuaikan apa yang kita butuhkan. Kita beberapa orang sebenarnya nggak perlu banyak-banyak staff,
Yang penting 1-2 orang atau mungkin satu tim 5 orang yang benar-benar mengerjakan yang kita butuhkan saat itu, misalnya untuk marketing or stuff like that, siapin kelas operational, ya kita rekrut yang full timer yang non anak mahasiswa atau non kedokteran misalnya begitu. Jadi memang ya otaknya dari sama anak kedokteran, tapi yang menjalankan sehari-hari ya saat itu kita rekrut full timer gitu. Oke, jadi juga bisa harus adaptasi. Mungkin Sama. secara ideal awalnya kita kayak kayak gini, tapi kita menjalani bisnisnya jadi lebih realistik. Apa realistic solutions untuk solve masalahnya? Oke, mungkin selanjutnya nih Kak, kan kita berdua nih masih preklinik ya, kan kita masih di tahun kedua preklinik nih, masih lama lah perjalanan kita ke depannya. Nah, menurut Kak Raul sama Kak Arman ada nggak sih Kak kayak ide bisnis yang paling mudah gitu buat kita jalanin sebagai mahasiswa preklinik gitu Kak? Bagaimana cari how to formulate a business idea? Iya. Apa ya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, kalian harus mulai dari sesuatu yang memang kalian paham sih. Jangan kalian memulai punya idenya sih boleh, tapi kalau misalkan kalian nggak punya pengalaman atau ngerti dalam hal itu ngerti banget, sebaiknya jangan. Karena nanti ujung-ujungnya kalian itu adalah apa ya, master dari produk kalian sendiri. Kalau misalkan kalian nggak ngerti atau misalkan baru coba-coba doang tentang suatu hal yang baru, itu akan susah untuk maju ke depannya. Tapi kalau misalkan kalian udah ngerti banget dan kalian udah hafal seluk-beluk tentang hal ini, itu kalian boleh jadiin sebuah bisnis. Kalau menurutku sih itu. Kalau untuk ide, sebenarnya apa ya? Ya mungkin jualan mind map atau misalkan kayak kalian suka bikin catatan dijual, itu adalah salah satu bentuk bisnis yang sekecil-kecilnya bisa kalian lakukan gitu. Karena kan misalkan bikin ringkasan catatan itu adalah kalian ngerti kan. Nah itu bisa mungkin kalian pasarin. Gitu. Yang kayak skill grafik. Yes. Some people are very good. Mereka tulisannya udah kayak komputer pas banget, gambarnya cantik-cantik. Untuk saya itu kacau banget sih. Gak bisa gambarnya. Mungkin kalau misalkan dia bisa gambar, mungkin bisa jualan desain, atau misalkan bisa nyanyi, ya mungkin start bisnis misalkan jadi voice over video apa gitu, atau misalkan emang menyanyi aja di kafe-kafe itu bisa. Itu salah satu bentuk bisnis juga sebenarnya. Ada temen lu? Mungkin seperti yang tadi Arman sampaikan, mulai dari yang kamu pahami dulu. Kalau aku tambahin mungkin mulai analisis SWOT diri kamu sendiri dulu. Strength, weakness, opportunities, and threat. Dari situ baru tiap orang tentu potensinya akan berbeda-beda. Mau anak preklinik, mau anak klinik, non dokter begitu ya. Dari hidup kita masing-masing kita semua punya potensi sebenarnya mau jalanin bisnis apapun. Kita bisa coba dari yang modal sedikit dulu, atau kalau misalnya memiliki modal mau langsung besar boleh, tapi ada satu hal yang menurutku ada suatu quote lah ya di dunia bisnis itu yang aku suka banget, itu adalah dream big, start small, do it now. Jadi kira-kira you can dream big, tapi always start from something small. Untuk tadi seperti yang Arman sampaikan, pahami dulu, you're the master of your product or service. Kalau kamu udah paham dengan apa yang kamu jual, then you can grow secara bertahap. Jangan kemakan sama misalnya yang sekarang tuh kayak, oh langsung crazy rich misalnya gitu. Paling sering kayak gitu, it's just a gimmick lah gitu. They're also doing marketing sebenarnya dengan bilang crazy rich and everything, langsung, kayaknya langsung punya apa, A, B, C, D, udah rumah udah gede banget dan lain-lain. Jangan kemakan sama hal kayak gitu, namanya bisnis, takes time, takes hard work, and the most important menurutku juga sebagai anak preklinik, takes konsistensi. Jadi kalau memang kalian mau menjalani suatu bisnis, pahami bahwa akan nih saya akan mendapatkan untung dalam waktu cepat. Bisa dapat untung misalnya sekali, terus itu rugi, misalnya kayak gitu. Jadi jalanilah suatu bisnis yang sebenarnya kamu passionate juga, karena kamu akan menjalankannya dalam waktu panjang gitu, dan harapannya tentu tidak mengganggu perkuliahan kamu, akademis kamu. Nah selanjutnya kan di FKW ini lumayan banyak banget organisasi ya Kak, dan semua organisasi kan punya tujuan dan visi misinya masing-masing. Nah menurut Kak Raul sama Kak Arman tadi dari 5 aspek yang harus kita punya nih kan dalam bisnis seperti HR, terus manajemen keuangan dan lain-lain, itu bisa terupgrade nggak sih kan dengan badan-badan atau organisasi yang udah ada di FKW? Waduh, sebenarnya kalau tanya gitu ntar takutnya malah ini ya menyindir ya. Tapi kalau menurutku, aku bahas dari segi marketing aja ya, karena aku memang sukanya dari sana. Kalau untuk dari marketing sendiri, sebenarnya yang paling penting itu adalah ya selain kamu punya pengetahuan tentang marketing adalah networkingnya juga. Jadi kalau misalkan marketing kan is all about marketing some products ya. Dan kalau misalkan kamu nggak punya channelnya, itu akan bisa juga. Jadi makanya kalau dari aku sendiri, karena dulu aku backgroundnya memang di badan eksternal, ya badan eksternal itu bagus buat kalian bikin networking.
Jadi networking itu nantinya bakal kepake tuh buat bikin bisnis. Misalkan bisnisnya buat bisnis memasarkan produk. Kamu kalau misalkan punya banyak teman, punya banyak kenalan orang, itu bisa menggunakan resource itu juga. Bisa B2B contohnya Bisa B2B juga. atau B2C. Yes. Jadi, Apa gitu ya? jadi kayak saya pernah dengar quote-nya, your network is your net worth, right? Siapa yang kamu tahu bisa membantu kamu dalam bukan hanya aspek bisnis tapi juga aspek kedokteran. Justru. Dan selain mungkin cari badan yang memang mereka bisa sharing dengan alumni juga sih. Karena kan tadi networking itu nggak cuma ke horizontal tapi juga secara vertikal juga. Jadi kalau misalkan kamu bisa badan yang memang offer, kamu bisa kenal sama alumni, itu mungkin akan jadi suatu resource yang bisa kamu gunakan di lain waktu lagi gitu. Kalau dari aku, semua badan apapun, organisasi apapun kamu ikuti sangat bagus. Baiknya apapun itu dengan misalnya tiap organisasi punya tujuan masing-masing, aktivitas yang berbeda-beda, apapun yang kamu suka, kamu rasa, oh asik di sini, ikutin aja. Kenapa? Karena itu membuat kamu belajar cara memanage project, memanage berkolaborasi, bekerja sama. Itu kan tuh belajarnya di organisasi. Dan yang baru kerasa sekarang juga setelah menjadi misalnya terjun dalam dunia entrepreneurship ini juga adalah itu belajar cara melakukan kerja bakti gitu kadang. Karena orang mikirnya oh kalau misalnya founder atau CEO dia tuh pasti udah paling banyak duitnya nih. Pada kenyataannya CEO tiap akhir bulan tuh pusing pasti mikirin gue bisa ngegaji karyawan gak ya. Jadi sometimes kadang CEO juga akan mikir wah saya nggak usah ambil untuk banyak-banyak dulu deh. Ibarat tanda kutip seperti organisasi kerja bakti dulu deh gitu ya. Kerja bakti dulu yang penting bisnis kita growing, staff semua bisa dapat makanan, bisa dapat gaji gitu ya. Dan itu didapat dengan kita banyak-banyak berorganisasi. Jadi organisasi sebenarnya lebih ke membantu kalian tuh dapat pengalamannya juga sih, cara memanage, cara kerja sama orang. Soft skill juga ya, belajar soft skill semuanya di situ. Terutama dalam leadership role juga. Iya. Harus bisa manage sejawat-sejawat teman-teman. Simultaneously ya dalam waktu ini. Pasti beda sama dengan employee kan. Employee digaji. Kalau sama teman-teman itu mereka nggak digaji. Beda. Jadi itu harus bisa soft skill-nya, bisa leadership-nya. Dan mungkin Kak mau tanya, if bisa ulang lagi mau buat bisnisnya, apa yang mungkin kalian bisa implementasi untuk membuat bisnisnya lebih successful pada awal? Dari pengalamannya. Untuk sejawat ya berarti ya? Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bisa ngulang waktu nih dengan semua knowledge yang dimiliki ya. Kita akan langsung mulai ya. Kalau saat itu kita tahu dari awal, kita langsung aja bikin fakultas kedokteran kalian. Kalau udah tahu caranya ya. Universitas langsung universitas aja, jangan bimbel. Tapi tentu ya dengan berangkat dari bimbel ini tetap saat itu mungkin kalau namanya kadang pebisnis terlalu suka berandai-andai ya, karena berandai-andai jadi pikiran aduh kenapa dulu nggak ini dulu nggak itu, karena bisnis kan mikir ke depan aja gitu. Jadi kalau ini sih udah sekarang udah cukup senang, udah cukup happy dengan sejawat saat ini. Misalkan kita tetap growing, kita always seperti mindset anak FK long life learner ya. Tiap hari selalu belajar, selalu beradaptasi. Kita udah cukup happy. Aku udah cukup happy. Arman mungkin sama namanya. Sama lah. Sebenarnya ya kalau ditanya apa yang bisa kita rubah, mungkin kalau menurutku karena kita pas awal-awal bikin sejawat itu kita memang masih belajar juga kan ya. Jadi ketika kita dapat uang yang banyak banget, kita langsung pakai buat invest di banyak hal. Dan menurutku itu juga salah satu karena terlalu banyak menginvest di banyak hal jadi malah nggak jalan juga gitu. Jadi dulu kita pernah bikin sejawat tools, kita pernah bikin ada beberapa cabang produk baru lah dan malah nggak jalan karena terlalu banyak cabangnya gitu. Jadi kalau misalkan bisa diulang ya invest di satu hal, tapi nanti kalau misalkan kita mau mulai produk baru ya jangan terlalu banyak, cukup satu yang kita fokuskan banget gitu. Jadi step by step. Step by step gitu. Dan mungkin sebetulnya kakak juga ada bisnis-bisnis lain ya selain dari sejawat. Ya paling dokter GPT ya. Sama Raul dokter GPT. Ya. Atau kalau tidak salah, saya pernah dengar dari dokter Angga juga yang salah satu co-founder ada bisnis kos-kosannya. Oh itu dia. Kebetulan kalau aku kos-kosan bareng sama Angga juga ya, tapi tentu kos yang berbeda. Ada kos-kosan di Depok, mungkin buat teman-teman yang di Depok kalau mau cari kos-kosan bisa ntar ke kos-kosan namanya Marajuara Estate. Marajuara Estate ini ya kos-kosan, nanti di situ juga belajar, tapi every kind of business is different ya. Jadi mau apa bisnis industri kesehatan, pendidikan, walaupun itu ini pasti
ibarat itu belajar dari nol lagi. Jadi mau nggak mau harus belajar terus. Alhamdulillah kalau saat ini ada mungkin beberapa ya di luar itu, tapi memang untuk sejawat ini salah satu yang paling kami banggakan. Kenapa? Karena ini menjadi rasa timbal balik atau ibarat rasa kita berbagi bersama ke teman-teman sejawat untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang terbaik. Itu yang menjadi visi kita lah gitu kira-kira. Jadi masih bisa serve kepada teman-teman dan Betul, masyarakat. betul, Because pada akhirnya kan sebuah bisnis is value of exchange kan. betul, Kita menyelesaikan sebuah masalah dalam masyarakat dan kita bisa bantu mereka dan mereka menggajikan kita. betul, Dan kita kan memang juga butuh uang. Ini kan secara realistis. betul, Dan uang kan juga bisa kalau kalian bisa financially free itu bisa membantu lebih banyak orang, tidak membebankan. Sehingga dan juga bisa buat bisnisnya last, bukan sebuah charity yang uangnya turun pada akhirnya nggak bisa bantu siapapun kan. Jadi banyak orang yang mikir kayak why do you make it a business? Why not just like you said charity work or something? Dan if it's not a business, how can I make it sustainable? Nah kan yang kita harapkan adalah sustainabilitas itu ya. Dan di kedokteran memang kalau kita membicarakan money, it's tabu lah kira-kira gitu ya. Your profession you cannot think about money gitu. Tapi pada kenyataannya kita berusaha menjadi ibarat doctorpreneur supaya kita can give back to patient, to our community without thinking about money gitu ya. Seperti tadi disampaikan. Iya, best quality service without thinking about, saya dibayar berapa, saya dapat misalnya yang buruk-buruk, misalnya dapat sponsor dari mana gitu untuk dapat memberikan pengobatan X. Yang kita juga dengan dari pendidikan kita tidak diajarkan seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada bisnis yang sukses sebagai dokter, kita bisa menjadi lega, nggak usah money minded. Betul. Kayak ini harus menguras berapa duit dari pasien, nggak usah kayak gitu. Nggak usah sudah gitu. cukup uang kan. Ya, alhamdulillah. Betul. Jadi bisa sepenuh hati ya kak. Sepenuh hati pasien. Yang kita harapkan itu tentunya. Setuju. Itu emang benar-benar diperluin banget karena mungkin memang kemarin sempat ya dengar beberapa hal bahwa beberapa dokter-dokter sekarang kok mungkin bisa dilihatnya dalam tanda kutip tuh rada money oriented gitu. Jadi ya mungkin dengan mempunyai lebih banyak lagi medical entrepreneur di luar sana jadinya bisa ya tadi nggak usah mikirin tentang uang lagi tapi bisa fokus ke memberikan pelayanan terbaik ya ke pasien. Mungkin ada any closing remarks? Mungkin dari saya dulu kali ya. Mungkin buat kalian panggilnya apa? Matt and ya. Mungkin buat seluruh penonton Matt and sebenarnya bisnis itu adalah sesuatu yang apa ya? Ya tadi bakal membantu kita nanti ketika kita menjadi dokter. Dan kuncinya adalah kalian tuh jangan pernah takut untuk mencoba. Ya, kenali diri kalian, kenali kelebihan kalian, betul kata Raul. Spot kalian tuh apa, dan cobalah seminimal-minimal pernah bikin bisnis gitu. Biar kalian tahu gimana caranya untuk memanage something. Siapa tahu suatu hari nanti bisnis itu bisa bermanfaat buat orang banyak, kita juga nggak bakal tahu gitu. Tapi selama kita pengen coba, kita pengen berusaha, sebenarnya bisnis itu pasti bisa berkembang. Dari Karman? Karaul. Itu lupa. Itu oke. Untuk kalau dari aku mungkin closing remarks adalah long life learner itu tetap harus diterapin seumur hidup in any field nanti yang dijalanin. Sekarang kita jadi dokter, ranah perkembangan karir dan profesinya sudah sangat luas gitu ya. Mau apapun yang dijalanin, kalau ada teman-teman yang tertarik untuk ambil ke dunia entrepreneurship, still always learn at everything that you do. Sometimes orang mikir, saya nggak tertarik untuk jadi spesialis A, B, C, saya mau jadi entrepreneur aja. Pada kenyataannya entrepreneur pun juga belajar 24 jam tiap hari gitu ya, 24/7. And bukan berarti being a doctorpreneur stops you from your professional career as a doctor. Mau jadi spesialis tetap banyak, nanti mungkin dari episode-episode lainnya sama Matt N. Banyak yang dokter-dokter spesialis juga they own and they have a successful business gitu ya. Dan untuk teman-teman juga apalagi yang mau memulai, seperti tadi saran Arman, memulai aja mau sekecil apapun, ketika beranilah memulai, jangan ngelihat langsung udah bisnis yang gede-gede. Semua dimulai dari awal yang kecil, kalau kita konsisten insya Allah akan besar nanti. Oke. Kalau gitu makasih banyak Kak Arman dan juga Kak Raul atas waktunya hari ini. Mungkin semoga buat penonton-penonton Medical Entrepreneur bisa mendapatkan banyak
ilmu dari Kak Arman sama Kak Raul nih yang keren banget ya, bisa membuat bisnis yang sangat berkembang dan juga membantu kita sebagai mahasiswa preklinik dalam menghadapi kehidupan FK ini yang lumayan berat dalam segi akademik ya Kak. Curhat Makasih nih, ya. jadi curhat. Iya, jadi curhat. Tapi memang kemarin aku juga sempat ikut beberapa kelas jawab dan memang sangat membantu juga. Makasih banyak ya Kak. Banyak Kak. Terima kasih banyak juga ya sudah mengundang kami ke sini. Oke, mungkin sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah semuanya. Bye. Dah. Oke.